pertama dugaan kami dari masyarakat Desa Utagodang, hujan banjir bandang boleh datangnya dari hujan, tapi gelondongan ini tidak mungkin datang dari awan. Dugaan kami ada perusahaan kelapa sawit, Pak, di luar sana, di pegunungan sana yang melakukan dan clearing dan penanaman kelapa sawit, Pak. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Assalamualaikum Sobat Sumar TV. Kita semua pastinya sepakat jika menyebut banjir bandang yang melanda Sumatera bukan sekadar bencana alam biasa, tapi bencana yang disebabkan oleh ulah manusia yang serakah dan tergolong sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Akibat ulah mereka, air mengamuk dengan kekuatan dahsyat, menyapu bersih pemukiman, menghancurkan infrastruktur, dan yang paling menyayat hati, merenggut nyawa ribuan warga yang tak berdosa. Tapi tahukah kalian? Di balik semua kehancuran ini, Presiden Prabowo Subianto dengan ketegasan yang selama ini kita kenal, akhirnya memerintahkan kepada TNI, Polri, dan Kementerian Kehutanan agar segera menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Beliau juga memerintahkan agar menghukum berat para pelaku yang telah mengabaikan keselamatan rakyat demi keuntungan pribadi. Berdasarkan kabar yang beredar dan investigasi awal, diduga kuat setidaknya ada 12 perusahaan besar yang melakukan eksploitasi hutan dan lahan secara masif di kawasan hulu Sungai Sumatera. Penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin yang proper, dan pengabaian terhadap daya dukung lingkungan telah membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Ketika hujan lebat mengguyur, air langsung mengalir deras tanpa hambatan, menciptakan banjir bandang yang mematikan. Sumber-sumber dari dalam pemerintahan menyebutkan bahwa tim investigasi khusus bentukan Presiden Prabowo telah mengidentifikasi beberapa nama perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang beroperasi di kawasan tersebut. Mereka diduga melanggar aturan tata ruang, mengabaikan AMDAL, dan bahkan ada indikasi suap kepada oknum pejabat daerah agar operasi ilegal mereka bisa terus berjalan. Presiden Prabowo dilaporkan sangat murka ketika menerima laporan lengkap dari tim investigasi dan paparan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau mengatakan, tidak ada toleransi untuk mereka yang mengorbankan nyawa rakyat demi profit. Hukuman berat akan dijatuhkan tanpa pandang bulu, siapapun pelakunya. Selain itu, Presiden Prabowo juga dikabarkan telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk turut serta dalam investigasi ini. Beliau ingin memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang lolos dari jeratan hukum, termasuk oknum pejabat yang terlibat. Kalau memang ada yang bermain mata, harus diusut tuntas. Rakyat berhak mendapat keadilan. Tegas Presiden dalam rapat terbatas yang bocor ke media. Tim investigasi juga mengungkapkan bahwa ada dokumen-dokumen penting yang hilang atau dimanipulasi terkait izin lingkungan. Dokumen AMDAL yang seharusnya ketat dan detail ternyata hanya formalitas belaka. Ada indikasi bahwa kajian dampak lingkungan tidak dilakukan dengan serius atau bahkan dipalsukan agar izin bisa keluar dengan mudah. Warga di sekitar kawasan bencana juga mulai buka suara. Mereka menceritakan bagaimana selama ini mereka menyaksikan hutan di sekitar kampung mereka digunduli habis. Pohon-pohon besar ditebang, lahan dibuka untuk perkebunan, dan sungai-sungai mulai keruh dan dangkal. Mereka sudah memperingatkan bahwa ini berbahaya, tapi tidak ada yang mendengarkan. Dan sekarang ketakutan mereka jadi kenyataan. Pak Amin, salah seorang korban selamat yang kehilangan rumah dan sawahnya, mengatakan dengan suara bergetar, "Kami sudah bilang dari dulu, kalau hutan terus ditebang, pasti bakal banjir besar. Tapi siapa yang peduli? Perusahaan terus kerja, pejabat cuma diam. Sekarang kampung kami hancur, keluarga kami ada yang meninggal. Siapa yang tanggung jawab?" Kesaksian seperti ini membuat hati kita semua teriris. Rakyat kecil yang tidak berdaya harus menanggung akibat dari keserakahan segelintir orang. Dan kini, dengan keberanian Presiden Prabowo untuk mengungkap kebenaran, harapan untuk keadilan mulai menyala. Sementara itu, setelah kabar ini menyebar, media sosial dipenuhi dengan tagar Justice for Sumatra dan tagar hukum pelaku banjir. Rakyat menuntut transparansi penuh dan proses hukum yang adil. Mereka ingin melihat para pelaku digiring ke meja hijau dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Nah,
Ini pertanyaan buat kalian semua. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas untuk pelaku yang sudah merenggut nyawa dan menghancurkan masa depan ribuan keluarga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah cukup dengan denda, atau hanya perlu pencabutan izin usaha permanen, atau bahkan hukuman penjara? Mari kita diskusikan bersama. Namun, sebelum kalian menulis di kolom komentar, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Siapa sih sebenarnya nama-nama perusahaan yang diduga kuat jadi dalang di balik banjir bandang Sumatera ini? Meskipun secara resmi belum ada pengumuman dari pemerintah, berdasarkan investigasi jurnalistik dan spekulasi yang beredar di kalangan aktivis lingkungan, ada beberapa nama besar yang disebutkan. Ini masih berupa dugaan kuat, ya, jadi kita harus tetap objektif dan menunggu hasil investigasi resmi. Tapi, berdasarkan pola operasi dan lokasi operasional mereka, nama-nama ini sangat mungkin terlibat. Pertama, ada perusahaan perkebunan kelapa sawit raksasa yang memiliki konsesi lahan jutaan hektar di Sumatera. Perusahaan ini sudah lama menjadi sorotan karena dugaan pembukaan lahan tanpa izin yang proper, pembakaran hutan, dan konflik lahan dengan masyarakat adat. Aktivis lingkungan sudah bertahun-tahun menuntut pencabutan izin mereka, tapi entah kenapa izin mereka tetap berlaku. Kedua, ada perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di kawasan hulu sungai. Operasi pertambangan yang mereka lakukan dengan metode terbuka sangat merusak struktur tanah dan mengubah aliran air. Ketika hujan lebat turun, tanah yang sudah rusak tidak bisa lagi menahan air. Ketiga, ada dugaan keterlibatan kontraktor-kontraktor proyek infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya yang dilakukan tanpa kajian lingkungan yang matang juga bisa mengubah pola aliran air dan memperparah risiko bencana. Berdasarkan kabar yang beredar, tim investigasi sudah mengumpulkan bukti-bukti kuat, termasuk foto udara, dokumen perizinan, laporan audit lingkungan, dan kesaksian warga. Semua bukti ini akan digunakan untuk membangun kasus yang solid di pengadilan. Selama ini, setiap kali ada kasus lingkungan, yang kena hukuman adalah rakyat kecil. Petani yang membuka lahan untuk makan sehari-hari, nelayan yang menangkap ikan di kawasan konservasi, mereka ditangkap, didenda, bahkan dipenjara. Tapi perusahaan besar yang merusak lingkungan secara masif, mereka bebas berkeliaran. Kini, dengan kasus banjir Sumatera ini, rakyat berharap bahwa akan ada perubahan, bahwa hukum akan benar-benar adil, dan bahwa mereka yang berkuasa dan punya uang tidak bisa lagi seenaknya menghancurkan lingkungan tanpa konsekuensi. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan NGO lingkungan sudah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo. Mereka siap membantu dengan data, analisis, dan bahkan pendampingan hukum bagi korban banjir yang ingin menuntut ganti rugi kepada perusahaan-perusahaan pelaku. Dan jangan lupa, terus pantau perkembangan kasus ini, terus desak pemerintah untuk transparan, dan terus dukung korban-korban banjir untuk mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan.